Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berjumpa lagi dengan saya Bintang, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sopeng, di mana pada siang hari ini saya ditemani oleh salah seorang rekan saya, rekan guru di SD 241 Adagange, yaitu Bapak Muhammad Irwan, dan beliau merupakan guru kelas 5 di sekolah ini. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik, Pak. Jadi sesuai dengan komunikasi kita sebelumnya, hari ini kita akan mengadakan pra observasi. Sebelum nantinya saya akan mengamati kegiatan proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti di kelas, Pak, ya. Jadi tentu sebelum melaksanakan observasi, kita melakukan pra observasi dulu, Pak, ya. Oke. Jadi adapun tujuan dilakukan kegiatan ini, Pak, yaitu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas nanti. Sebelumnya, Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak, yaitu yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak dalam pembelajaran nanti? Adapun beberapa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada proses pembelajaran ini, Pak, yaitu yang pertama, dengan membaca teks, bacaan dan menggarisbawahi kata kunci, siswa mampu menyebutkan kata kunci dari teks dan penjelasan pada media secara tepat. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua yang ingin saya capai, Pak, yaitu dengan membuat diagram untuk menjelaskan pokok pikiran, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan, isi tes, penjelasan pada media elektronik secara lisan dan jelas. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu dengan melakukan kegiatan pengamatan video, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan memperhambat proses perpindahan kalor secara benar. Nah, itu, Pak, 3 tujuan pembelajaran pada proses pembelajaran yang ingin saya capai, Pak. Oke, terima kasih Pak Irwan. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Tentu saya harapkan semoga semua tujuan ini bisa kita capai. Oke, nah kira-kira untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran nantinya, Pak? Nah, untuk area pengembangannya itu, Pak, untuk area pengembangannya itu yang pertama yang saya kembangkan yaitu dari segi pengetahuan, kemudian yang kedua dari segi keterampilan. Nah, adapun dari segi pengetahuannya yaitu murid sudah mampu mengetahui benda yang bisa menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Kemudian dari segi keterampilannya yaitu murid mampu atau bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Nah, begitu, Pak. Oke, sangat luar biasa. Jadi ada 2 area pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan, Pak, ya. Ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya yaitu bagaimana dengan RPP Bapak, metode apa atau strategi apa yang akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran nantinya, Pak? Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat, Pak, di situ saya akan menggunakan strategi pembelajaran berupa pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional, Pak. Kemudian metode pembelajarannya itu ada metode kerja kelompok. Kemudian dari strategi pembelajaran di sini saya menggunakan strategi pembelajaran model pembelajaran problem based learning. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Oke, luar biasa, Pak, ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian diskusi kelompok, dan selanjutnya, Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang
Bapak akan gunakan di sini di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan Pak, yang pertama yaitu saya menggunakan sebuah video pembelajaran, di mana di dalam video pembelajaran itu selain dari penjelasan video pembelajaran tersebut, ada juga gambar-gambar yang berhubungan dengan pembelajaran tersebut yang saya tampilkan dalam layar proyektor. Kemudian ada juga LKPD Pak. Kemudian tidak lupa juga saya menggunakan media lingkungan sekitar sekolah Pak, lingkungan sekitar sekolah. Jadi ada 3 Pak, video pembelajaran, LKPD, dan lingkungan sekitar sekolah Pak. Oke, luar biasa sekali Pak. Jadi ada video pembelajaran, LKPD, dan lingkungan sekolah. Pembelajaran yang menarik dan menyenangkan pastinya Pak ya. Oke, dan selanjutnya kira-kira kapan Bapak dapat melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran tersebut Pak? Insya Allah Pak, rencananya hari Rabu Pak. Hari Rabu nanti akan mengadakan proses pembelajaran tersebut. Oke, hari Rabu Pak. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik Pak. Baiklah, dalam proses nantinya saya akan ke kelas Bapak mencatat dan melihat proses belajar mengajar yang Bapak akan lakukan, dan tentu setelah itu kita akan ketemu kembali melakukan percakapan lagi, yaitu tahap pasca observasi yang nantinya akan melibatkan Ibu PP. Dan pertanyaan terakhir saya Pak, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, yaitu kira-kira apa yang Bapak dapatkan dalam percakapan kita hari ini Pak? Adapun hal yang saya dapat pada percakapan kita kali ini Pak, yaitu dimana setelah percakapan ini saya merasa betul-betul akan mempersiapkan apa-apa yang saya butuhkan nanti dalam proses pembelajaran sehingga masa maksimal kepada murid. Kemudian setelah kita melaksanakan percakapan ini, adapun kiranya nanti hal-hal yang belum sempat saya siapkan pada waktu itu dalam proses pembelajaran akan lebih maksimal lagi, karena setelah adanya percakapan ini saya bisa menyiapkan semua apa yang saya akan butuhkan dalam proses itu. Mungkin seperti itu Pak. Oke, baik Pak, terima kasih banyak, sangat luar biasa. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu Bapak. Sama-sama. Sama-sama. Oke, baik, demikian tadi percakapan kami setelah observasi yang kami laksanakan bersama dengan Bapak Muhammad Irwan, dan tentu kami akan lanjutkan kembali dengan kegiatan observasi dan diskusi pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, selanjutnya Bapak ingin mengajak anak-anakku dulu membaca surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Yaitu yang pertama, dengan membaca teks bacaan dan menggarisbawahi kata kunci, siswa mampu menentukan kata kunci dan teks penjelasan pada media secara tepat. Paham? Sekarang silakan bertukar tempat. Silakan kelompoknya. Silakan. Bertukar tempat. Tidak boleh. Perhatikan dulu. Nanti Bapak tanya-tanya apa sih yang anak-anakku pahami dari video tersebut. Kemudian berhubungan dengan lembar kerjanya tadi. Oke? Silakan perhatikan. Tepu 2. Tepu. Siapa kelompok 1 dari kelompoknya? Wahyu. Silakan bacakan di depan hasil diskusinya. Silakan.
Oh, Asli yang membaca, silakan Asli. Silakan, kasih keras suaranya ya. Silakan. Saya memilih panci karena mama saya memasak menggunakan. Ingin anak-anakku dari salah satunya bisa memberikan refleksi. Nah, Wahyu, silakan maju ke depan. Di depan ya, bacakan refleksi, silakan. Silakan dibacakan. Kasih keras suaranya. Sini. Nah, oke. Setelah saya belajar hari ini, saya sekarang tahu bahwa ada hal-hal menarik kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, jadi kita akan ketemu kembali setelah melakukan observasi kemarin. Hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang telah Bapak lakukan, dan hari ini kita di tengah-tengah kita ada Ibu pengajar praktik, yaitu Bu Asren Ustaz PDSD. Dan baik Pak, untuk kesempatan ini ada beberapa pertanyaan untuk Bapak, yaitu yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan tahap observasi yang telah dilaksanakan? Perasaan saya itu Pak merasa lega dan cukup puas karena telah melaksanakan proses pembelajaran di kelas itu sesuai dengan apa yang saya rencanakan sebelumnya. Jadi perasaan saya lega dan puas Pak. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam SPP Bapak, apakah semuanya sudah tercapai Pak? Dari segi tujuan pembelajaran itu Pak, menurut saya sudah tercapai tanpa ada sedikit yang saya tinggalkan daripada tujuan pembelajaran itu. Kan yang paling penting itu murid dapat memahami dan mengerti apa sebenarnya yang kita sampaikan kepada mereka. Itu Pak. Kalau dari beberapa strategi yang telah Bapak lakukan, apakah menurut Bapak sudah sesuai? Dari strategi itu Pak, menurut saya sudah sesuai. Kemarin saya menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. Kemudian dari segi tujuan itu, anak-anak sudah mampu membedakan benda-benda yang dapat mengantarkan panas dan ada juga benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Jadi menurut saya tujuan pembelajaran sudah tercapai Pak. Luar biasa. Selanjutnya, mungkin ada hal yang ingin dipertahankan dan harus diperbaiki dalam proses pembelajaran yang pertama. Hal-hal mungkin yang tetap ingin saya pertahankan untuk pembelajaran berikutnya Pak, mungkin dari segi pengelompokan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian tidak lupa juga saya akan selalu menyertakan breaking dan sesekali menggunakan media pembelajaran dari alam sekitar sekolah begitu Pak. Oke, baik. Terus kapan akan dilakukan perbaikan tersebut? Kalau dari segi perbaikan Pak, setiap proses pembelajaran setelah kita melakukan refleksi terhadap diri kita dalam proses pembelajaran itu, pasti kita akan menemukan beberapa kekurangan-kekurangan, walaupun itu tidak terlalu signifikan. Namun untuk selanjutnya dalam pembelajaran selanjutnya, insya Allah Pak, saya akan melengkapi atau lebih memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut.
Oke, baik Pak. Sangat luar biasa ya pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Dan baik Pak, untuk ini saya punya ada beberapa catatan yang mungkin saya bisa berikan kepada Bapak terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan atau telah dilakukan. Yaitu yang pertama, dari hasil observasi dan pengamatan saya, pembelajaran yang sudah dilakukan Bapak sudah berjalan dengan baik, mulai dari tujuan pembelajaran, disbreaking, pengelompokan, sampai presentasi dari hasil kerja siswa Bapak. Itu sudah semuanya sangat baik, namun memang mungkin ada yang perlu ditingkatkan lagi dalam proses pembelajaran berikutnya. Mungkin ada bisa dirancang lebih menarik lagi dan khususnya alokasi waktunya Pak. Namun secara umum sudah sangat bagus dan luar biasa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Irwan atas waktunya, Ibu Teteh atas kehadirannya. Demikian wawancara kami hari ini pasca observasi yang telah dilaksanakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.